Halo, selamat pagi teman kita channel YouTube Bang dari Tutorial. Kali ini kita ada tutorial untuk bagaimana cara bongkar Realme C30s kalau misalnya ada terkena air. Jadi kita harus langsung bongkar supaya tidak merusak komponen yang lainnya. Jadi seperti itu bagaimana dan apa alatnya. Alatnya cukup mudah, kita bisa guna bekas kartu karakter Openg 1,5 seperti itu. Ini sudah kita lepas untuk sitrinya, kemudian kita bisa buka ini, buka sedikit saja setelah sudah bisa masuk seperti ini. Kita selesai langsung kita bongkar seperti ini. Hati-hati untuk fingerprint, sudah kita lepas jangan sampai putus. Saya ada fingerprint, jangan sampai putus. Nah, fleksibelnya gimana caranya? Ada kita dorong saja dikit. Nah, seperti ini baru nanti sudah lepas. Nih fingerprintnya sudah lepas. Kemudian di sini ada baut-baut, lepas semua. Ini sudah ada tinggal satu bautnya, kita lepas saja. Lepas seperti ini baru kita angkat. Ini ada fingerprint, kita lepas saja dulu supaya jangan putus karena ini agak panjang fingerprint. Kemudian di sini ada baterai, bisa kita angkat dulu. Ini ada kamera, ini ada fleksibel LCD nya, fleksibel penghubung ke bagian bawah. Ini fleksibel LCD, ini fleksibel penghubung ke bagian bawah. Baru kita angkat, ini ada antena, ini kamera belakang, ini kamera depan, ini speaker. Ini kamera belakang, ini kamera depannya, ini speaker. Bisa kita angkat saja, ini sudah lepas. Ini baterai dari terlepas seperti ini. Ini kamera lepas saja nih, supaya tidak nyangkut. Kamera udah lepas, baru kita angkat. Angkatnya di mana? Angkat sini aja bisa. PCB-nya untuk melepas antenanya ini bisa kita gunakan karter untuk melepas antenanya supaya dia tidak rusak di bagian soket ini. Inilah PCB-nya. Untuk PCB mesin Realme C30. Ini kamera depan bisa kita lepas saja. Jadi kalau misalnya ada masuk air, teman-teman bongkar dulu seperti ini, cek dulu bagian mana yang terkena air, bagian yang paling banyak seperti itu. Jadi teman-teman bisa cek seluruhnya, sudah cek, kemudian langsung di head dryer, bisa di head dryer ataupun dikeringkan, dijemur di matahari, di apon, di kompor seperti itu supaya untuk menghangatkannya, ataupun juga misalnya malam di setrika listrik kalau ada di rumah. Tapi kalau di luar, di outdoor, misalnya di kebun, di gunung, itu bisa kita taruh di api unggun supaya panasnya menghangatkan sehingga air yang ada di PCB mesin bisa menguap sehingga kering. Setelah kering baru kita sikat menggunakan sikat gigi. Biasanya seperti itu untuk penanganan kita, tanpa kita kasih untuk cairan, dia langsung bisa normal kembali. Tapi dengan catatan harus segera mungkin, soalnya kalau misalnya kita diamkan beberapa jam karena ada di aliran listrik, baterainya cukup besar, kemudian ada terkena misalnya di soket LCD nya, maka dia konslet di lampunya, lampu di LCD maka putus, maka handphone kita hidup tapi hanya getar, tidak bisa tampil di layar akibat lampu LCD yang short seperti itu, yang putus seperti itu. Jadi harus sesegera mungkin, meskipun hanya sebentar masuk airnya, tapi kalau misalnya sebentar terkena di soket LCD, maka LCD yang harus kita ganti itu sudah hampir 300.000, mungkin 200.000 untuk pembelian LCD nya. Jadi sebelum itu terjadi rusak, meskipun sebentar saja terkena air, harus agak segera dibongkar supaya kalau ada air yang ada di dalam dia langsung menguap sehingga handphone tidak mengalami kerusakan, jadi bisa normal kembali. Seperti itu, bolak-balik seperti itu harus dihangatkan. Setelah hangat bersih kita sikat sampai 3 kali baru kita pasang semua. Pasang semuanya, perhatikan di sini soket LCD harus benar-benar kering. Sini kamera kita pasang semua, ini kamera depan sudah selesai. Di bagian bawah juga seperti itu, harus kita bersihkan juga. Cek juga di soketnya harus benar-benar bersih supaya air yang ada di soketnya tidak bikin short. Cek apakah ini ada kuning semua. Kalau misalnya ada hitam, biasanya short ataupun putus. Untuk lampu di LCD biasanya ada di sebelah kiri seperti itu. Nah, untuk pemasangan seperti ini saja, gampang sekali, tinggal pasang saja seperti ini, kemudian rapikan. Nah, di sini ada fleksibel on off. Fleksibel on off ini harus kita bersihkan, dicek di sini harus benar-benar bersih supaya jangan ada korosi seperti itu. Dia koneknya kemana? Koneknya ada sini. Ada 4, 1 2 3 4 kotak. Ini 1 2 3 4. Nah,
jadi harus kena sini. Di sini adalah sensor untuk lampu. Ini lubang LCD kamera, ini untuk speaker. Speaker dia ada yang nempel di sini, jadi harus kita bersihkan supaya jangan ada kotor. Ini SIM card. Ini SIM card juga seperti itu, harus kita bersihkan supaya jangan ada yang korosi, supaya tidak menghalangi SIM card. Jadi kalau misalnya ada korosi sehingga SIM card tidak terbaca. Kalau di sini plat IC-nya tertutup rapat. Kalau tertutup rapat, air tidak bisa masuk. Jadi aman mesinnya. Di sini juga aman mesinnya, tidak ada celah air. Nah, di sini nggak ada. Jadi kalau sudah bolong di bagian plat ini, maka air bisa masuk. Dia bisa korosi di bagian sini saja, itu yang harus kita segera mungkin dibersihkan. Kalau ini untuk anti panas, ini thermal, seperti pasangan seperti ini saja. Pasangan seperti ini saja, kemudian kita rapikan. Fleksibel LCD kita pasang, fleksibel penghubung kita pasang, baterai bisa pasang. Ini antena kita pasang juga. Yang tidak dipasang, kalau tidak pasang maka sinyal tidak akan keluar. Ini sudah selesai. Fingerprintnya kita pasang lagi seperti ini. Kemudian bisa kita tutup sana, kita baut lagi seluruhnya. Seperti yang selesai, kita baut seluruhnya. Begitu juga di bagian bawah, kita taruh baut saja satu. Nah, untuk pemasangan bisa kita rapikan dulu sini, anggap ini on off seperti ini. Ini kita rapikan supaya tidak menghalangi backcover. Nanti bisa kita lem isolasi putih saja supaya antenanya tidak keluar. Seperti ini. Ini sudah kita taruh pasang posisinya dan kita pasang. Sudah pas, baru kita tekan semua. Jadi gampang sekali untuk pembongkaran Realme C30s. Kalau misalnya terkena air, bisa kita gunakan obeng ini saja. Mudah, teman-teman pasti bisa kita kerjakan sendiri di rumah. Meskipun ada terkena air, langsung kita bongkar, handphone akan kembali normal tanpa penggantian seperempat biasanya, seperti itu. Saya kira seperti itu saja, semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sukses. Dan untuk pertanyaan ataupun juga misalnya pembelian komponen, bisa tulis saja di kolom komentar, nanti akan kita bantu untuk bagikan linknya. Sukses.